Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, tugas mata kuliah berbicara dengan anggota saya, Yongki Arya Putra Pranadi Madya. Saya Cynthia Sida Agustina. Dan saya Sri Mustika Heronisa. Kami akan memenuhi tugas mata kuliah berbicara. Dalam video ini, kita akan mendengarkan cerita dari mahasiswa Fakultas Pendidikan dan Sains mengenai kiat atau tips untuk menjadi mahasiswa aktif dan berprestasi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan cerita beliau. Ya baik teman-teman, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber hebat kita. Nah sekarang kita akan mendengarkan cerita dari narasumber hebat kita tersebut. Halo. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik sih Om hari ini. Iya, semoga Kak sehat selalu dan selalu lancar. Ya mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh, ya alangkah lebih baik ya langsung kita memperkenalkan diri sendiri dulu. Pindah ke Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Siti Karima, mahasiswa Universitas Kodari Jati, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Aku dari angkatan 22. Oke, salam kenal ya Kak. Salam kenal juga. Ya baik, mungkin kita langsung saja nih ke pertanyaan pertama ya Kak. Untuk sekarang Kakak sendiri itu kesibukannya kira-kira apa? Kalau untuk kesibukan ya itu masih kayak udah kuliah, kemudian kebetulan masih aktif juga di organisasi, jadi kayak ikutin program-programnya, sama kalau beberapa kali ada kegiatan dari jalur beasiswa. Dengan kesibukan dan banyak sekali kegiatan yang lagi ya, kira-kira pengalaman apa sih yang berkesan selama Kakak menjadi mahasiswa? Wah, itu sebetulnya banyak banget ya, apalagi kebetulan aku tuh sekarang itu ikutin organisasi kampus itu UKM Penelaran dan Keilmuan. Kemudian pada tahun lalu, pada 2024 itu berkesempatan juga lolos dalam pertukaran mahasiswa merdeka ke Papua, sama yang sedang dijalani saat ini juga itu lolos dalam beasiswa Jarum. Nah, kalau di PDMK sendiri itu alhamdulillah, aku tuh pernah 2 kali lolos program pendanaan. Itu yang pertama itu program pendanaan kewirausahaan. Itu aku dapat biaya untuk membuat suatu usaha itu 14 juta lebih lah. Itu. Kemudian yang kedua, tahun lalu juga 2024 itu tim aku tuh lolos dalam program pendanaan PKM dalam riset mengenai pelestarian budaya tari topeng melalui media sosial. Itu kita juga dapat pendanaan riset itu 7 jutaan. Kemudian kalau untuk di PMM sendiri, karena mungkin itu pengalaman yang mungkin paling berkesan sih. Karena yang pertama, aku pertama kali keluar dari Pulau Jawa dan itu langsung jauh ke Papua. Dan di sana aku juga tentunya banyak banget dapat relasi itu dari mungkin mahasiswa-mahasiswa yang berbagai universitas, kemudian berbagai pulau. Karena di sana tuh di Unisba Solong sendiri itu menerima 200 lebih, hampir 300 mahasiswa dari berbagai pulau. Jadi banyak banget, dan jujur di sana itu cantik banget. Dan aku jadi tahu juga bahwa Papua itu ya nggak seperti yang kita pikirin gitu ya. Mungkin kalau yang teman-teman pikirkan ya Papua tuh sangat pedalaman, Papua tuh nggak maju gitu. Ternyata di sana juga udah lebih maju gitu. Berarti sudah banyak sekali nih kegiatan dari Karima itu sendiri ya, baik itu kegiatan di dalam kampus maupun juga di luar kampus. Nah tapi mendengar cerita Karima lagi, apa sih yang menjadi motivasi sehingga Karima itu bisa tetap aktif dan berprestasi di tengah kesibukan perkuliahan? Nah, untuk itu sendiri ya, motivasi yang aku pegang selama aku duduk di bangku perkuliahan itu kalau kita nggak ambil kesempatan ini sekarang, kesempatan itu tuh bisa jadi nggak ada lagi gitu. Misalkan contoh ya, mungkin kalau kemarin aku nggak beranikan diri untuk daftar program PNM, sekarang aja kan kita nggak tahu tuh program itu dilanjutkan atau enggak. Jadi kayak selama kamu pengen itu tuh kamu kejar aja gitu, jangan ibaratnya masalah kamu takut nanti gimana itu tuh yang ada dalam pikiran kamu. Jadi kayak lawan aja rasa takut kamu, ambil kesempatan yang ada dan kayak berani. Oke, berarti intinya dia itu jangan menyanyiakan kesempatan yang sudah diberikan. Iya, benar banget gitu.
Ya, baik, terima kasih Kak Rima. Mungkin sedikit tadi kembali ke yang jawaban tadi ya. Maksudnya Kak Rima ini aktif juga di organisasi nih dan juga biaya nawakan. Kira-kira bagaimana sih cara Kak Rima itu menentukan prioritas ketika menghadapi banyak sekali tanggung jawab, mulai dari tanggung jawab perkuliahan, kemudian tanggung jawab di organisasi tentunya, belum lagi program. Nah, pasti kan ada prioritas yang terbagi-bagi ya. Tapi bagaimana sih cara Kak Rima untuk bisa menentukan prioritas yang Oke, sebenarnya itu juga apa ya ibaratnya, aku juga sebenarnya masih agak kesulitan tuh mengenai kayak aku tuh harus gimana sih terhadap prioritas sesuatu yang ada gitu. Yang pertama itu ketika kita ingin misalkan waktu itu di maba, aku tuh pengen nih masuk di UKM, aku pengen aktif organisasi. Tapi apa ya, kita harus tahu dulu apa sih yang mau kita gali dalam organisasi tersebut, tentuin tujuannya. Jadi ketika kita tahu tujuan kita apa, kita tuh bisa tahu prioritas mana sih gitu. Kemudian dari ketika kita sudah menentukan tujuannya, kita kan ikut andil tuh dalam kegiatan yang ada. Nah, posisi kita di dalam suatu organisasi ataupun kegiatan-kegiatan kita lakuin itu sebagai apa sih gitu. Semisal emang posisi kita itu tidak bisa kita tinggal gitu, ya kita harus maksimal mungkin. Dan jangan mencampur adukan, misalkan kita lagi ada kegiatan perkuliahan tapi kita mencampur aduk dengan kegiatan organisasi, itu jangan. Jadi kayak ibaratnya kamu tentuin tujuan, kemudian tahu posisi kamu di sini sebagai apa, dan kayak kerjakan semaksimal mungkin dalam entah itu kegiatan yang ada, entah itu di perkuliahan dan kegiatan lainnya. Terima kasih dari Mbak. Berarti cara kali untuk menentukan prioritas adalah dengan pertama itu menentukan tujuan, kemudian memandang posisi kita seperti apa, dan juga melaksanakan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Iya. Oke, terima kasih. Saya kembali ingat nih bahwa tadi Karima lolos seleksi ya. Nah, kira-kira bagaimana sih langkah yang harus mahasiswa tempuh ya untuk bisa mendapatkan beasiswa itu? Apakah ada rahasia-rahasia tertentu atau bagaimana? Boleh dipercaya. Kalau rahasia mungkin nggak ada kali, tapi emang karena kalau di Jarum sendiri itu tuh diperuntukkan untuk mahasiswa yang aktif. Jadi bukan hanya kalian tuh aktif dalam organisasi nih, tapi nggak apa-apa kalian aktif dalam kegiatan organisasi yang di luar kampus juga, itu nggak apa-apa. Yang penting kalian tuh selama kuliah tuh nggak cuma jadi kuku doang gitu, nongkrong nggak jelas gitu. Jadi ada ibaratnya kegiatan yang kalian lakuin gitu, entah itu volunteer atau ini apa sebagainya gitu. Jadi kalau di Jarum sendiri kayak gitu. Kemudian ini sih kalian tuh harus teliti mengenai berkas-berkasnya, memang yang mau diajuin itu tuh sih kegiatan program apa aja, entah itu beasiswa, entah itu lomba ataupun pendanaan. Yang terpenting itu mereka tuh butuh apa sih, berkas-berkas apa yang perlu kita siapkan. Nah, itu harus teliti juga. Dan kemarin itu kebetulan kakak saya itu dapat seleksinya itu secara online ya. Itu teman-teman tuh wajib banget buat jadi tonton video tutorialnya secara habis gitu. Jadi secara di sana juga kayak terkadang tuh kayak ada mungkin tutorial yang kalau kita lewatin itu tuh malah kita tuh nggak tahu harus ngapain, dan itu sih. Oh ya, selama mendapatkan beasiswa dari sendiri itu apakah ada pengalaman atau hal yang Itu kebetulan banget nih, yang kemarin itu di Desember itu ada kegiatan karakter building, dan sebenarnya di jalan itu banyak banget kegiatannya ketika kita lolos dalam beasiswa, dan memang itu kegiatan ada kegiatan wajib yang perlu kita lakuin. Dan kemarin itu tuh kegiatannya kita tuh nge-camp bareng, dan di sana juga kita tuh ngituin beberapa permainan yang memang banyak sekali soft skill yang kita dapat, mungkin dari kita percaya kepada teman-teman, kemudian melatih keberanian kita. Karena di sana juga kita tuh bukan cuma nge-camp aja, tapi benar-benar yang main yang mau climbing itu. Dan jujur ya, kita tuh dipaksa di-push untuk selalu kayak misalkan aduh aku nggak bisa nih, itu tuh nggak boleh. Kita selalu di-push kayak lakukan dulu sebisa kamu, kayak harus lakukan dulu, coba dulu deh gitu sebelum kamu bilang nggak bisa gitu.
Jadi kayak itu sih pengalamannya. Kemudian emang ternyata di kegiatan itu juga kita tuh satu tim juga dengan mahasiswa lain. Jadi dari luar Pulau Jawa juga ada gitu, dari Kalimantan, Papua juga ada. Jadi kayak nambah relasi juga tuh di situ. Ya, jadi itulah mungkin teman-teman sedikit langkah atau trik ya untuk kita bisa bergabung dengan Besta Jarum. Cuma tadi syaratnya teman-teman harus menjadi mahasiswa yang aktif dan juga teliti dalam administrasi yang ada. Betul. Karena nantinya ketika teman-teman lulus Besta Jarum itu akan mendapatkan pengalaman dan juga relasi yang pastinya bisa bermanfaat ya. Betul banget ya Mungkin. Oke, next nih, saya lihat dari cerita Karino tadi, sebenarnya Karino ini orang yang sangat produktif ya. Jadi kalau mahasiswa yang produktif gitu. Nah, kira-kira bagaimana sih strategi untuk tetap produktif ya, di tengah banyak sekali atau mungkin bukan banyak sekali, malah semakin lama itu semakin banyak sekali kegiatannya, tapi tetap produktif gitu. Nah, itu strateginya bagaimana? Strategi khususnya? Sebenarnya nggak ada strategi khusus ya teman-teman, tapi kayak kamu tuh sebenarnya kayak kenali dulu loh diri kamu sendiri. Kamu kenali diri kamu sendiri, terus cari tahu minat kamu tuh gimana gitu. Kayak dari awal tuh kayak aku tuh selalu antusias kalau setiap ketemu orang-orang baru gitu. Aku tuh selalu pengen banget punya relasi yang banyak gitu. Jadi kemudian aku juga sebenarnya suka banget tentang editing segala macam gitu. Nah, jadi yang pertama kenalin diri kita sendiri, kemudian apa skill yang pengen kita tingkatin gitu. Kayak mungkin dari awal aku ikut Medankan kayak tadi ingin melatih skill penulisan. Ya kita buletin tuh di entah ke penulisannya kayak tadi aku, kemudian di skill dari skill editing segala macam. Jadi kalaupun nanti waktu luang kita tuh bisa diarahkan ke hal tersebut gitu. Maupun itu kayak kita belajar sendiri gitu terkait editingnya ataupun ke penulisannya. Jadi seperti ya teman-teman, untuk strategi bagaimana sih cara produktif itu kita harus mengenal diri kita sendiri ya. Iya, benar sekali. Selanjutnya pasti setiap kegiatan itu ada yang namanya masalah ya. Iya. Nah, kira-kira bagaimana sih cara Kanima itu mengatasi setiap masalah atau halangan yang ada di tengah tugas yang numpuk, kemudian kemana organisasi, dari Iya. rumah, itu bagaimana cara mengatasi masalah? Aduh, untuk masalah ya, pasti itu tuh datangnya kayak kita nggak pernah duga ya. Tapi ketika teman-teman dihadapkan suatu masalah, entah itu organisasi, entah itu kampus, yang pertama teman-teman tuh tahu dulu mana permasalahan. Misalkan permasalahan itu nggak cuma satu gitu kan. Itu lihat dulu permasalahan mana yang perlu teman-teman atasi gitu. Kemudian untuk tenang itu penting banget. Jadi ketika kita dihadapkan suatu masalah, ketika kitanya kepancing, itu malah permasalahan tersebut tuh nggak selesai gitu kalau kita nggak tenang. Jadi yang pertama tenang dulu dan cari solusi. Jangan apa ibaratnya kita tuh harus positive thinking terhadap hal-hal yang ada gitu. Jangan kayak kita tuh malah memperkeruh masalah tersebut tanpa mencari solusinya. Jadi fokus aja terhadap solusi-solusi yang dapat kita lakukan. Dan apa ya, kayak kita tuh lihat dulu ke diri kita, hal yang bisa kita lakuin itu apa. Jadi fokus aja ke diri kita yang bisa kita lakuin. Hal-hal yang di luar dari diri kita, yaitu bukan menjadi tanggung jawab teman-teman. Jadi tenang, kemudian fokus kepada masalahnya, cari solusinya, dan selesain apa yang bisa teman-teman selesain gitu. Jadi sepertinya barangkali kita memiliki masalah atau dihadapi dengan masalah, intinya adalah seperti yang tadi kan mau bilang. Nah, ya, pertanyaan berikutnya, sekarang mahasiswa itu sedang dibenjar-benjarnya untuk dikembangkan soft skill-nya. Nah, menurut Karima, seperti apa sih soft skill mengenai komunikasi dan juga kepemimpinan untuk mahasiswa? Wah, itu penting banget sih Ogi. Tapi skill tersebut tuh nggak bisa teman-teman dapetin kalau teman-teman cuma diem diri aja, kayak cuman teman-temannya udah saya ikut kuliah, habis kuliah pulang. Itu tuh nggak bakal dapat skill tersebut ya, walaupun memang di dalam kuliah pasti kita dapat skill untuk komunikasi ya dari presentasi. Tapi kalau cakupannya itu teman-teman kayak ya udah teman-teman kelas aja ya, hanya itu saja yang dapat teman-teman lakukan gitu. Tapi ketika teman-teman mau explore, mau apa nah ibaratnya mau mencoba hal baru, kayak coba aku ikut volunteer ketemu orang-orang yang mungkin itu tuh baru teman-teman ketemui gitu. Itu tuh penting banget, dan apa ya, dan terutama itu skill yang kepemimpinan ya yo.
itu nggak bisa didapat kalau emang kitanya cuma diam diri. Itu harus kita cari, kita latih dan kembali sendiri gitu. Jadi seperti ada teman cara untuk mengembangkan soft skill, terutama mengenai komunikasi dan pemimpinan, karena dua skill itu mungkin yang namanya berguna di masyarakat ya. Betul banget Jo. Selanjutnya Hanima sendiri kan sekarang di masa perkuliahan yang sudah memiliki background bertappian juga. Nah kira-kira nanti untuk rencana dan target setelah itu sendiri, nah Hanima itu apa tuh targetnya? Wah, kalau target ya, sebenarnya kalau untuk aku tuh punya cita-cita yang mungkin kayak itu impian aku gitu. Yang pertama aku tuh pengen banget bisa keliling Indonesia, pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kemudian aku juga pengen banget bahwa aku kan mengambil program studi pendidikan ya. Nah, program ini studi ini tuh nggak sia-sia gitu. Aku pengen banget untuk bisa terjun ke masyarakat, terutama masyarakat pedalaman yang kesana dan kayak kita membagi share ilmu, kemudian atau masyarakat yang ada di sana gitu. Kayak gitu sih, aku pengen banget ikut program pengabdian ke pedalaman itu. Jadi rencananya sangat bagus juga ya. Bahwasanya kita mengimplementasikan apa yang sudah kita dapatkan ke masyarakat luas. Semoga rencana dan targetnya tercapai ya Kak. Amin. Amin. Kemudian saya ada pertanyaan yang bagus nih. Seandainya waktu itu bisa diulang ya. Iya. Nah kira-kira apa sih hal berbeda yang ingin Kakak lakukan? Mungkin ini sih, jujur aku tuh yang orang yang kayak takut untuk memulai gitu. Dan aku tuh kalau misalkan mencoba hal baru sebenarnya takut ya. Mungkin kalau bisa diulang, aku tuh pengen belajar hal lain. Kalau dulu aku tuh mungkin ya kita tuh misalkan di dalam organisasi kan misalkan udah jadi divisi tertentu, pasti jadi divisi tertentu tersebut kan terus-terusan gitu. Aku pengen banget kalau emang waktu bisa diulang, aku pengen cobain divisi yang lain yang mungkin selain PDD, nah itu divisi humas, acara, sponsorship, konsumsi. Jadi kayak aku tuh pengen nyobain hal-hal yang lainnya juga gitu. Kemudian kalau bisa diulang juga, aku pengen banget buat tekenin untuk belajar bahasa Inggris. Karena apa? Karena ternyata setelah aku ibaratnya explore berbagai hal itu banyak banget kesempatan yang dapat kita lakukan kayak sama kayak pertukaran pelajar gitu, tapi itu di luar negeri gitu. Dan salah satu syaratnya kan memang kita harus bisa bahasa Inggris. Nah mungkin kalau aku bisa diulang, aku pengen tekanin di hal itu juga ya. Jadi kita itu harus belajar bahasa Inggris ya teman-teman. Walaupun kita jurusannya kayak bahasa sastra Indonesia, berarti kita tidak boleh belajar bahasa Inggris. Iya, itu malah penting banget sih. Next, kira-kira sepanjang hidup Karima, pengalaman apa sih yang sekarang itu paling disyukuri juga oleh Karima? Yang paling disyukuri ya, aku tapi setiap perjalanan hidup aku ya kayak aku selalu mensyukuri kita itu di situ aku sebagai apa, dan aku selalu yang mensyukuri karena dari yang aku sadari gitu tiap tahun, dan mungkin yang aku lihat mungkin beberapa tahun kemarin, 5 tahun kemarin, aku tuh bisa lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Banyak hal-hal yang mungkin aku temui di perkuliahan ataupun di luar perkuliahan itu sendiri ya. Jadi ya pengalaman paling syukuri adalah mengenai setiap prosesnya. Iya, ya Jadi teman-teman juga tolong untuk menghargai setiap proses teman-teman. Jangan merasa bahwasanya proses itu adalah sebuah hal yang berat, tapi jalani dengan keikhlasan dan juga kefokusan. Iya, betul sekali ya. Dan mungkin ini semacam pertanyaan terakhir ya Karima, jadi juga teman-teman, apa sih kira-kira harapan memberi kesan dan pesan untuk adik-adik mahasiswa agar nantinya bisa dapat tumbuh dan berkembang lebih baik lagi? Ini mungkin untuk teman-teman semua ya, aku saranin teman-teman itu kenali dulu diri teman-teman semua, pengen teman-teman apa, tujuan teman-teman masuk kuliah ataupun mengikuti setiap kegiatan yang ada itu apa. Dan teman-teman itu perlu banget untuk ikutin entah itu organisasi dalam kampus ataupun luar kampus, karena dari situ terkadang hal-hal yang ibaratnya pengalaman yang enggak kita dapetin di kelas tapi kita bisa dapetin di luar
kelas gitu. Itu banyak banget dan teman-teman tuh wajib banget untuk cobain dan coba explore gitu. Dan jangan takut untuk mencoba hal baru gitu sih. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah melewati banyak sekali pertanyaan dan juga jawaban yang sangat menarik. Kalian juga sudah menceritakan pengalaman-pengalaman yang berkesannya selama mendaki di perkuliahan maupun di luar perkuliahan, yaitu melalui program PMM dan Reaksi Jarum ya Kak. Sekarang kita sudah di penghujung video nih teman-teman. Barangkali teman-teman ingin berkenal lebih lanjut dengan Karima, boleh nama Instagramnya Kak? Oh boleh banget. Explore rumah. Nah itu ya, Instagram Di sini nanti ada. di sini. Jadi teman-teman kalau mau curhat ataupun konsultasi mengenai beasiswa, kemudian jadi mahasiswa berinovasi juga bisa ke Karima ya. Boleh banget, nanti tinggal DM aja ya. Ya siap. Betul. Karena kebetulan Karima sendiri di minggu kemarin ya, merupakan sebagai mahasiswa berprestasi kinerja sebagai negara teman-teman. Dan cukup ya teman-teman. Mungkin saja video yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you in the next video. Bye-bye. Teman-teman, berdasarkan wawancara yang sudah kami lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwasannya menjadi mahasiswa yang aktif dan berprestasi merupakan hal yang positif karena dapat menambah wawasan, relasi, dan pengalaman yang berkesan untuk hidup kita. Kemudian, dalam menentukan prioritas dan tetap produktif, kita harus mampu mengenal diri kita sendiri, tahu tujuan kita apa, dan berani melangkah. Tentunya, menjalani setiap proses yang dilalui itu dengan keberanian dan juga keikhlasan. Untuk dapat lolos program beasiswa atau MPHM, bekal yang harus disiapkan adalah pengalaman atau keaktifan kita selama di perkuliahan. Selain itu, teliti terhadap berkas administrasi juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. Dapat terus bertumbuh dan berkembang lebih baik, mahasiswa harus dapat mengenali diri sendiri, mengenal tujuan awal kita, dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Terus mengeksplor dan jangan takut untuk mencoba hal baru. Mungkin itu saja video yang bisa kami buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mbak Hindes Cene sedang beres-beres, sudah Baik. Salah. Kok lebih maaf. Wassalamualaikum. Baiklah, sudah selesai, saatnya kita balik teman-teman. Ya, jam berapa?